Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita berterima kasih kembali kita datang kepada Yesus. Sebelum Bapak Ibu bersama saya beraktivitas apapun kita kerjakan sepanjang hari ini. Hari ini Selasa tanggal 10 Juni 2025. Mari datang kepada Yesus. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah satu-satunya yang menentukan arah langkah hidup kita. Di luar Tuhan Yesus kita gagal. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, ada jalan keluar, ada pertolongan. Karena Dia Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Itu bersumber datang dari Tuhan Yesus. Seperti pada pagi hari kita mau baca firman Tuhan di dalam Tuatawari pasal 6 ayat 12 sampai 42 tentang doa Salomo kepada Tuhan Allah Israel. Nanti kita mau baca sepanjang ayat itu doa Raja Salomo, dan saya tidak menerjemahkannya karena itu merupakan doa Raja Salomo. Kita mau dengar, dan kita mau selalu dengar, biar Roh Kudus kan tuntun kita. Dan saya akan bacakan nanti doa Raja Salomo dari ayat 12 sampai 42, dan kita berkata amin di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua pada pagi hari ini kita mau datang berdoa, dan apa yang kita panjatkan kepada Tuhan melangkah iman, pasti Tuhan dengar doa kita. Saya Pastor Yakob Rahmat kami nyanyikan pujian ini. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalu berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Yesus Tuhan menebusku, dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Engkau lalui, berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Yesus, oh Yesus, dengar doaku, amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, haleluya. Sucikan hidupku, amin, haleluya. Tuhan Yesus yang pengasih, selamatkan daku, amin, haleluya. Kuatkan hamba dalam iman, aku milik-Mu, amin, haleluya. Yesus, oh Yesus, dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, Yesus juru selamatku, amin, haleluya. Oh, berharap kepadamu, beri anugerah-Mu, amin, haleluya. Oh, teduhkan genap jiwaku, sucikan hidupku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, amin. Di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3, demikian firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak kau pahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yesus, Yesus, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah
berkuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Juru Selamatku. Amin, haleluya. Bahwa aku selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Aku mau setia sampai langkahku yang terakhir, Bapa. Berfirman Bapa, usiapkan hati pikiranku, hatiku untuk firman-Mu Bapa. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kami. Ampun. Roh Kudus tuntunku, supaya kami melangkah di dalam rencana-Mu yang ajaib dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berfirman dalam Yeremia 33 ayat 3. Mari pagi ini sebelum kita beraktivitas, datang kepada Tuhan berdoa dan berseru. Karena di dalamnya janji Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa kita pagi ini Tuhan kabulkan, dan Tuhan mendengar doa kita, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Datang melangkah dengan iman, percaya kepada Yesus. Jangan menjadi anak Tuhan yang bandel, tapi menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus, yang penuh ketaatan, yang setia kepada Tuhan. Sampai langkah kita yang terakhir, hidup kita berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan pada pagi ini, berurutan. Tiap pagi kita baca perjanjian lama, nanti malam perjanjian baru, berurutan terus Bapak Ibu. Kemarin kita baca 2 Tawari pasal 6 ayat 1 sampai 11. Sekarang kita mau baca ayat 12 sampai 42 tentang doa Salomo kepada Tuhan Allah Israel. Kita dengarkan baik-baik saudara ya. Saya tidak menerjemahkan apa maksudnya, tapi saya mau mendengar doa Raja Salomo kepada Tuhan Yesus Allah yang besar, pencipta langit dan bumi. Dari ayat 12 dikatakan, kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan, di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadakan tangannya. Coba, mari kita datang kepada Yesus sambil kita berlutut menyembah kepada Tuhan. Saya kalau berdoa di kamar pribadi saya, saudara, baik di dalam pelayanan, seringkali saya berlutut di hadapan Tuhan. Sambil saya taruh kepala saya di lantai, saya hormat kepada Tuhan Yesus, dan saya berlutut, dan saya juga ambil tangan saya, menadakan tangan ke atas, membuktikan saya bersekutu dengan Tuhan Yesus, karena saya tiru Raja Salomo ini, lalu menadakan tangannya. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya, lalu berlutut di hadapan segenap jemaat Israel dan menadakan tangan di langit. Mari kita mau berlutut kepada Tuhan, berdoa sambil berkata 14, ini doa Raja Salomo. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku, dan yang telah engkau menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud. Tetapi benarkah Allah hendaklah diam bersama-sama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat membuat engkau terlebih lagi rumah yang kau dirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini.
Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Bahwa engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediamanmu, dari sorga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Jika seorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah denganmu untuk hadirnya, dan ia akan datang bersumpah ke dalam mezbahmu di dalam rumah ini, maka engkau pun hendaklah mendengar dari surga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu ini, serta membalas perbuatan orang bersalah dengan menanggungkannya kepada orang itu sendiri, tapi membenarkan orang yang benar dengan membalaskan kepadanya sesuai dengan kebenarannya. Apabila umat Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon di hadapanmu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengar dari surga dan mengampuni dosa umat Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada mereka dan nenek moyang mereka. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menindas mereka. Maka engkau pun kiranya mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa hamba-hambamu umatmu Israel, karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik dan harus mereka jalani, dan kau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang dan belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seorang atau segenap umat Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal tulahnya dan penderitanya sendiri, maka engkau pun kiranya mendengar dari surga tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia, supaya mereka takut akan engkau dan mengikuti segala jalan yang engkau tunjukkan selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu yang besar, tanganmu yang kuat, dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga, dari tempat kediamanmu yang tetap, dan kiranya engkau bertindak sesuai dengan segala yang disuruhkan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, sehingga mereka tahu bahwa namamu telah disuruhkan atas rumah ini yang telah kau dirikan ini. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuh-musuhmu, masa musuhnya, karena manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih ini, dan ke rumah yang telah kau dirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengar dari surga doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan kau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri yang jauh atau yang dekat. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri tempat mereka tertawan, dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah, dan berbuat fasik. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan senap hatinya dan dengan senap jiwanya di negeri orang-orang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan seberkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada mereka nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kau dirikan bagi namamu, maka engkau kiranya mendengarkan dari sorga, dari tempat kediamanmu yang tetap,
kepada doa dan kepada segala permohonan mereka, dan kiranya Engkau memberikan kepada mereka dan keadilan kepada mereka, dan Engkau kiranya mengampuni umat-Mu yang telah berdosa kepadamu. Sebab itu ya Allahku, kiranya matamu terbuka dan telingamu menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan tempat ini. Dan sekarang bangunlah ya Tuhan Allah, dan pergilah ke tempat perhentianmu, Engkau serta tabut kekuatanmu. Kiranya ya Tuhan Allah, imam-imammu berpakaian keselamatan, dan orang-orang yang Kau kasih bersukacita karena kebaikanmu. Ya Tuhan Allah, jangan Engkau menolak orang yang telah Kau urapi. Ingatlah akan segala kasih setiamu kepada Daud hamba-Mu itu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Doa Raja Salomo kepada Tuhan Israel di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, pagi ini diberkati Tuhan. Mari kalau kita lihat sini, doa Salomo kepada Tuhan. Yang pertama, dia memujiakan Tuhan. Dia mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, mengkuduskan nama Tuhan yang besar. Tuhan yang diutamakan. Mari kalau kita belajar berdoa seperti doa Bapa kami, dikatakan Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti. Jadi semua untuk Tuhan. Dipermuliakan namamu, dikuduskan namamu, seperti doa Raja Salomo kita lihat di ayat 14. Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih kepada hamba-Mu yang dengan hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang kepada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi segala tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu supaya yang terjadi. Jadi semua untuk Tuhan. Seperti saya selalu berdoa, segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tepat tertinggi di atas segala kalanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, Juru Selamatku. Jadi nomor satu, Tuhan yang kita utamakan, Tuhan yang kita tinggi-tinggikan, Tuhan yang kita puji dan hormat. Tinggikan nama Yesus di atas segala kalanya. Baru yang kedua, baru apa yang menjadi permohonan kita. Seperti Raja Salomo begitu. Setelah nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Ayat 17. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biar terbukti kebenaran firman-Mu yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu ini. Tapi benarkah Allah diam bersama dengan manusia? Jadi semua dikaitkan dengan kepentingan kita. Seperti doa Bapa kami. Baru setelah kita memuji nama Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Dikuduskan nama-Mu seperti ini. Tuhan di nomor satu kan. Setelah Tuhan yang nomor satu, baru yang kedua urusan kita, yaitu berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Jadi nomor satu kalau kita doa, Tuhan yang kita utamakan, kepentingan Tuhan yang kita terlebih dahulu. Seperti dalam Matius pasal 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarnya, maka semua ditambah. Jadi nomor satu, kepentingan Tuhan yang kita utamakan, bukan kepentingan kita. Jangan kita berdoa langsung kita minta, ya Tuhan berkati hidupku sepanjang. Jangan itu dulu saudara. Kalau lihat firman Tuhan, utamakan Tuhan, muliakan Tuhan, puji nama Tuhan, kepentingan Tuhan kita utamakan. Baru setelah itu kita berdoa apa menjadi kebutuhan kita. Maka saya percaya Tuhan lihat hati ketulusan hati kita. Kan Tuhan berfirman di dalam Mazmur 73 ayat 1 dikatakan, Tuhan itu baik kepada orang yang hatinya bersih, yang hatinya benar di hadapan Tuhan. Saya mau baca Mazmur 73 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mari kalau kita berdoa sama Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, harus kita benar di hadapan Tuhan, bersih hati, tulus hati, tempatkan Tuhan di atas segala kalanya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum Bapak Ibu bersama-sama beraktivitas, berjaga dan berdoa, tempatkan Tuhan Yesus di atas segala galanya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Jaga hubungan sehat dengan Tuhan. Hati kita mau melekat dengan Yesus. Puji nama Tuhan. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus menyertai, memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.